Halo, halo, selamat datang di Kita Berdua Podcast Pendidikan Geografi 2023. Podcast ini bakal ngobrolin hal-hal seru nih tentang Indonesia, budaya, dan kita bakal kenalin ke kalian tentang keragaman budaya dengan saya sendiri yaitu Glenn dan teman saya. Dan saya Afdal. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya udah ada di keseharian kita, tapi sering banget nih kita skip, yaitu keragaman budaya Indonesia. Nah, ini bukan Widih, pelajaran hafalan ya. Oke. bener. Tadi pas saya samperin makan rendang, terus kayak dengerin dangdut, terus temenku ada yang dari Manado nih, kayak kirim foto koleksi kapal-kapalnya. Dan baru sadar kan, Wah, kayak ini semua budaya yang beda-beda nih. Tapi satu hari aja gitu, keren kan? wah, keren banget. Itulah Indonesia. Oke, kita mulai yuk. Oke, di segmen pertama ini kayak kita bakal nanya-nanya nih tentang keragaman budaya itu. Boleh, Bang Abdal? Mm-mm. Oke, Glenn. Saya mau tanya dulu nih. Kalau disuruh nyebutin keragaman budaya Indonesia dalam satu kalimat, eh, kamu bakal bilang apa? Keragaman budaya Indonesia ya. Banyak banget sih. Serius, kayak Indonesia kan kita tahu kayak punya lebih dari 1.300 suku bangsa, 700-an lebih bahasa Mm-mm, daerah, betul. sama ribuan tradisi lokal nih. Bayangin aja itu Iya, di satu negara kan, kayak gimana tuh coba. betul banget Glenn. Dan keragaman budaya itu bukan cuma soal suku ya. Ini juga menyangkut bahasa, agama, adat istiadat, kesenian, pakaian tradisional, makanan, sampai cara orang ngobrol sehari-hari. Hmm. Nah, semuanya itu bentuk ekspresi dari identitas suatu kelompok manusia. Di Oh iya, kayak bahasa aja ya, Afdal. Nah, kayak di kelas aku juga ada nih, kayak kadang ada orang ngomongnya suku Jawa, suku Sunda, atau yang aksennya Batak gitu. Nah, mereka tuh Mm-mm. kayak mondok-mondok banget lah kalau ngomong. Dan itu juga bikin ngobrol jadi seru, karena kita kayak beda-beda aja artinya ngomong kan. Iya, campur-campur kan, wah seru Iya, banget ya pasti. bener. Itu namanya kekayaan linguistik, Glenn. Terus kalau Oh, dari sisi sejarahnya, keragaman ini hmm? terbentuk karena Indonesia itu kepulauan. Nah, Oh tiap pulaunya ya. itu punya lingkungan, sejarah, dan pengaruh luar yang berbeda-beda. Makanya lahirlah ribuan budaya yang unik gitu, Glenn. Oh, pantas ya. Jadi ini yang bikin Indonesia jadi unik gitu ya di mata dunia. Karena kan Mm-mm, nggak ada lagi kan negara-negara lain yang punya diversitas kayak negara kita gini nih. bener. Aku setuju banget nih sama pendapat Glenn. Nanti kita bahas juga gimana keragaman ini bisa jadi kekuatan, tapi juga ada tantangannya. Stay tune. Oke, terus kita masuk nih ke segmen kedua ya. Kita coba nih tebak-tebakan kali ya budaya di sekitar kita. Boleh Oke, dari boleh. saya dulu kali nanya ya. Aku dulu nanya ya. Boleh, 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 boleh. Oke nih, Afdal. Mungkin aku mau main game nih. Kayak coba sebutin sesuatu nanti tebak nih ini daerah mana. Siap. Oke, yang pertama, reok. Reok itu identitas sama Ya. apa? Maksudnya identik sama Ponorogo, Jawa Timur. Oh, Bener gak? benar-benar tepuk tangan teman-teman. Heeh. Oke nih, ada Itu lagi tuh nih yang kedua. telu. Itu kan Reok Ponorogo tuh kan pakai Hmm, topeng singa-singaan ya yang raksasa gitu yang gede banget. iya, iya benar-benar. Itu itu gede Lanjut. banget sih. Oke, Iya, terus yang bener. kedua nih, agak susah lagi nih, lebih susah. Ah, Lagu Oh Inani Nek ini Keke dari lagu mana O tuh? Inani Keke. Iya, Agak sulit ya. sulit. Hmm, dari Sulawesi Utara bukan sih? Lagu Wis, daerah dari Minahasa. wis bener lagi. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jago banget emang Bang Bener ya. Abdel ya. Tapi yang denger podcast ini juga harus tahu loh, jangan cuma kita doang. Iya ya. Biar sekalian nyimak ya, nambah-nambah wawasan ya kan. Iya, bener. Nah, jadi intinya kayak kita kalau kita perhatiin nih, hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari kita pasti kayak ada budaya yang beragam banget. Kayak tiap hari kita di jalan tuh kayak ngeliat nih dari makanan orang Jakarta. Pasti tiap minggu kayak beli makan soto Betawi. Terus kadang ada juga mie Mm-mm. ayam. Terus beda Iya, lagi besok sate Madura. Gitu. iya. Kemarin kemarin minggu kemarin tuh aku tuh nyobain soto Betawi dan itu tuh kuahnya Oh tuh ya. terus kayak perpaduan cita rasanya tuh wah Wah, enak banget itu soto Betawi. maknyos. Kamu harus coba Glenn.
Magnus, Itu Magnus. semuanya Oke dah. enak-enak yang tadi kamu sebutin tuh. Coba bayangin kalau Iya, iya, Indonesia iya. cuma punya satu jenis makanan. Bosenin banget Wah, kan? bosen sih. Masa tiap hari mie ayam doang kan? Kayak gimana gitu. Iya, bener, Iya. bener, bener. Nah, gitu kan. Jadi kayak selain makanan juga kan kita kayak ngeliat nih ada keragaman budaya. Kelihatan banget dari kayak Mm-mm. upacara, seni pertunjukan, Mm. terus kadang arsitektur Benar. rumahnya, sampai ada Iya. acara pakaiannya tuh. Nah, kayak Oh misalnya iya. dari batik nih. Batik kan kita Wah, kalau batik pakai ya tuh. kuliah. Ah, batik Iya. kan kalau kita pakai kuliah tuh. Nah, itu ternyata diakui nama UNESCO udah sebagai warisan budaya Oh, dunia. Wah, keren banget benar sih. benar benar. Nah, itu Keren, keren, keren. batik juga kan nggak cuma soal kain ya. Kayak bisa Hmm, dibikin hmm. baju juga ya kan. Kayak setiap motif batik tuh punya makna dan cerita dari daerah asalnya gitu. Kayak batik Solo, pernah denger ya batik Solo? Oh, Terus batik oh, iya, Papua, iya, iya. uh-uh. Kayak batik Benar. Solo beda sama batik Pekalongan, apalagi sama batik Papua gitu. Itu semua budaya hidup yang terus itu semua budaya hidup yang terus berkembang gitu loh, Glenn. Oh, oh, jadi beda-beda ya tiap batik dari daerah kadang ya Mm. motif-motifnya gitu Bangga ya. nggak sih punya Bang, kayak gitu? bah, parah, bangga banget, bangga banget. Bangga banget sih Dal. Terus kayak yang bikin Hmm. bangganya lagi nih, kayak generasi kita dari sekarang nih kayak mulai banyak yang tertarik nih sama budaya lokal. Kayak misalnya lihat teman-teman aku kan kayak anak mudanya udah belajar tari tradisional, bikin konten tentang bahasa Mm-mm. daerah, sampai Mm-mm. desain baju tentang motif etnik. Beh, tuh salut sih sebagai apa ya, anak-anak muda sama sekarang juga kan yang seumuran itu sih keren, keren banget. Oh, bener setuju banget sih tadi sama sama kamu Glenn. Budaya itu bukan hal kuno. Ia bisa Hmm, hidup dan relevan di era modern kalau kita yang muda mau merawatnya. benar, Gitu. benar. Mantap, mantap. Nggak berasa nih kita udah masuk ke segmen 3 ya. Iya. Tentang tantangan Oke, sama prasangka stereotip. Beh, oke boleh benar. mulai. Kita masuk ke segmen ketiga. Oke guys, kita masuk ke bagian yang lebih berat dikit. Karena keragaman budaya yang indah ini nggak selalu berjalan mulus. Benar gak? Benar, benar. Pasti ada tentangnya juga. Ini karena salah satu yang paling sering terjadi tuh kita kayak ngeliat nih stereotip sama prasangka yang ada di luar-luar kan. Kayak misalnya ada Hmm. asumsi-asumsi yang nggak ada dasarnya tentang suatu suku atau daerah. Ini kayak stereotip misalnya suku ini suka begini, suku itu suka begitu. Nah ini jadi kayak Hmm. jadinya saling merendahkan gitulah, ya kan? Hmm. Itu bahaya banget sih dan aku tuh pernah ngerasain itu. Pernah Oh ada iya, yang langsung ngejudge aku aku dari mana aku terus eh apa dari mana aku berasal nih. Terus hmm, aku cuma mikir dia tuh belum kenal sama aku sama sekali. Kayak apa ya gitu kayak orang asing gitulah pokoknya. Tapi udah hmm. punya asumsi duluan gitu loh. Ya itu sih agak parah ya berarti ya kayak kayak gitu ya pola pikirnya ya. Padahal kan kayak Hmm. stereotip gitu kan nggak semuanya ya. Kan tergantung Iya. orangnya juga kan. Karena mungkin mereka Hmm. kurang pengetahuan sama pengalaman sama budayanya orang itu gitu mungkin ya Dal. Iya, nah makanya solusinya tuh adalah kenali terlebih dahulu. Bener. Kalau kamu penasaran sama budaya orang lain, tanya dengan hormat, baca, pahamin, dan langsung temenan sama Bener. mereka. Itu jauh lebih baik daripada asumsi. Nah, bener tuh teman-teman. Boleh ditiru ya. Kita jangan langsung judge Mm-mm. orang-orang kita nih atau teman-teman kita yang budayanya beda nih sama kita nih. Nggak boleh kita kayak gitu ya. Ada juga di kadang kan tantangan lainnya tuh kayak etnosentris tuh. Kayak ngerasa budaya Mm-mm. kita sendiri tuh paling bener. Nah itu paling bahaya Dal ya. Lagi kan Itu kayak nggak ngejudge boleh juga. banget sih. Wah, Iya. itu nggak boleh sih kayaknya teman-teman. Jangan ditiru ya teman-teman. Ya, contoh simpelnya gini teman-teman. Ada yang heran kenapa orang Papua bisa pakai koteka. Hmm, Tapi itu adalah bagian dari identitas budaya mereka. Dan mereka punya hak untuk itu. Kita nggak bisa nilai itu dari sudut pandang kita yang berbeda. Oke, kayak gitu sih contohnya. iya ya. Itu kayak kan budaya mereka gitu loh. Tapi kan kita kayak ada paksa isu akulturasi sama asimilasinya paksa banget tuh. Nah, akulturasi itu Hmm, kan kayak dua budaya saling bertemu nih dan mempengaruhi secara alami. Nah, itu bagus. Tapi kalau secara paksa nih, satu budaya kayak dipaksa buat menghilang itu kan kayak sebuah masalah gitu ya dalam keragaman budaya.
Iya. Eh, kita juga sebagai generasi muda nih, sama kayak kita kita gitu teman-teman, kita tuh punya tanggung jawab kayak jaga supaya keragaman ini nggak tergerus, karena Bener. begitu sebuah bahasa atau tradisi hilang itu bakal hilang semuanya gitu Glenn sama Wah, teman-teman kayak gitu. jangan sampai sih ya berarti ya. Berat sih tapi emang. Tapi Iya. kita nggak usah sedih berarti. Kita nanti Mm-mm. bahas-bahas mungkin kan begini. Kita coba ke segmen yang lebih bahas-bahas hal positifnya gitu kan. Sebagai anak muda kan, Gen Z, kita harus tetap positive Mm-mm. vibes. Hal-hal kayak gitu ya di inilah disaring-saring aja ya teman-teman. Oke, Mm-mm. ternyata lanjut lagi nih ke segmen 4 nih Afdal. Kayak Iya, apa tuh? dari contoh nyata nih, aksi nyata, kira-kira apa yang bisa Mm-mm. kita lakuin? Boleh, Nah, mungkin dari Afdal. eh oke, final stretch. Aku mau share beberapa hal konkret yang kita bisa lakuin sebagai anak muda untuk menghargai dan menjaga keragaman budaya. Yang pertama, teman-teman, Hmm, kenalan, kenalin sama budaya baru. Jadi coba benar. dengerin musik daerah lain gitu contohnya. Nah, Cobain makanan yang belum pernah kalian atau teman-teman atau Glenn sendiri coba makan gitu. Atau tonton ya, film dokumenter soal budaya yang teman-teman atau Glenn gak familiar gitu. ya benar-benar. Terus yang kedua, kita bisa nih kayak hargai bahasa daerah teman-teman kita yang beda suku. Bener. Atau kalau bisa ngomong bahasa daerah, Mm-mm. bangga dong sama itu kan itu suku Mm. kita juga, suku Indonesia. Ya kan? Dan Iya, kalau belum bisa, kita cobalah pelajari beberapa kata dari bahasa suku teman-teman kita. Itu udah udah iya. ngerasa dihargain banget loh. Mm-mm. Itu pun kalau apa namanya? Kalau bahasa Indonesia kan ya udah bahasa Indonesia. Tapi kan kalau Hmm. misalnya di daerah yang lain gitu, contohnya kayak bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Jawa, kayak gitu kan banyak 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 banget kan ya Iya, kalian ya banyak banyak bahasa banget, di beda-beda. Indonesia gitu. Nah, Iya. terus yang ketiga juga hindari stereotip dan head stage. Ketika kalian teman-teman ya denger seseorang ngejudge orang lain karena suku atau budayanya, teman-teman bisa loh angkat suara dengan sopan. Kita nggak harus diem aja gitu, kayak ya masa kita diem aja ngelihat teman kita dijudge gitu. Iya, bener. Kita nggak boleh ya kayak biarkan teman kita tuh terkena rasisme lah atau intoleran gitu kan. Sama kita juga kalau Mm-mm. yang keempat itu ini manfaatin media sosial tuh buat hal positif. Kayak misalnya share-share nih tentang budaya Indonesia yang keren-keren. Kan kita kayak lihat Wonderful Indonesia tuh. Tuh banyak tuh keragaman budaya lokal kita yang underrated dan kualitasnya pasti bagus banget kan, Dal. Iya bener. Dan yang kelima, ini nih yang favorit Nah, ini aku nih, nih, ini. Glenn. Iya, Boleh. nih teman-teman harus denger ya. Jadilah pendengar yang baik. Nah, ketika Hmm. teman kamu ya, teman kalian cerita soal adat atau tradisi tradisi keluarga mereka gitu, dengerin dengan tulus ya. Itu salah Nah, satu cara paling sederhana untuk menghargai teman-teman. Nah, itu dia tuh. Boleh ya teman-teman take a note dulu kan buat gimana nih cara kita Iya, menghargai keragaman budaya. Karena kan kita sebagai betul. rakyat Indonesia, kita di bawah NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Mm, Berbeda-beda tetap satu jua kan. Itu aja bener. teman-teman. Oke, wah nggak kerasa banget nih Afdal. Ternyata dari Iya, setelah bincang-bincang kita gini yang simple tapi impactful banget nih ke teman-teman kita iya. yang dengerin Mendalam nih. banget ya buat teman-teman ini. Banget, banget. eh Apa ya namanya? Ini kan kayak Indonesia tuh punya banyak adat, punya beragam Hmm, budaya gitu. Jadi teman-teman nah. nggak boleh saling ngejudge, apalagi kayak rasis kayak gitu ya nggak boleh ya. Ya benar ya teman-teman. Boleh ya teman-teman kita terapin lah mulai dari sekarang. Kalau nggak dari kita siapa lagi gitu kan? Iya. Kelas. Oke Ini deh. makasih ya udah dengerin episode ini. Nah, kalau kalian teman-teman ada cerita seru tentang pengalaman teman-teman ketemu budaya yang beda atau ada pertanyaan soal topik ini, tulis di komentar atau chat kita aja ya. Boleh banget teman-teman. Kita feel free aja ya buat diskusi-diskusi terbuka Ah, seperti ini. Oke deh, mungkin karena udah di gratis. penghujung acara. Banget banget. Kita open lah pokoknya 24/7. Oke, mungkin karena Bener. udah di penghujung acara juga ya Afdal ya. Mungkin kita Iya. izin pamit. Eh, Sampai ketemu di episode berikutnya.
stay penasaran, stay terbuka, dan ingat kita ini Indonesia keragaman budaya. Saya sendiri Glenn dan teman saya Afdal pamit undur diri. undur diri. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.